Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Kita sampai di kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kita masih kuliah dari kehidupan Bapak Abraham. Dan dia adalah guru yang baik dari pengalaman hidupnya. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara belajar tentang kehidupan Bapak Abraham sebagai orang yang memiliki nama yang masyhur bukan oleh karena kekayaannya, tetapi oleh karena imannya. Dan kita akan belajar banyak dari kehidupan orang ini. Dan saya menemukan pewahyuan demi pewahyuan, saudara-saudara. Mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Sudah menemukan? Baik. Ada satu kalimat yang menarik di dalam pasal 22, saudara-saudara. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Saya mau saudara membaca kalimat setelah semuanya itu. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu. Semua apa? Semua apa, saudara? Semua apa? Semua yang telah Tuhan kerjakan melalui kehidupan Abraham. Berapa lama? 25 tahun plus 13, ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 17 tahun. Setelah Ishak lahir, Tuhan ingin melakukan sesuatu untuk Abraham. Dan saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Di dalam bahasa yang lain dikatakan Allah mau membuktikan iman Abraham. Jadi di dalam hidup ini, kalau kita membahas mengenai kehidupan Abraham, ada dua periode. Periode pembentukan iman dan periode pembuktian iman. Jadi 25 tahun penantian anak perjanjian plus membesarkan anak selama 13 atau 17 tahun, saudara. Pada akhirnya Allah ingin membuktikan iman. Nah, waktu saya membaca ini, nanti akan kita telusuri, ternyata perjalanan bertahun-tahun selama ini adalah perjalanan sekolah. Sekolah apa? Mari kita akan lihat. Sekolah itu pada akhirnya terbukti kemampuan Abraham. Ada beberapa yang telah dibuktikan oleh Abraham, minimal saya menemukan ada 4. Dan inilah yang harus kita pelajari, inilah yang harus kita praktekkan, inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita terapkan. Kalau saudara bisa menerapkan ini, saudara-saudara, pada akhirnya namamu akan menjadi masyhur. Mungkin tidak masyhur di dunia, tapi tercatat di dalam kitab kehidupan. Mari kita akan baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Setelah semuanya itu, Allah ingin membuktikan beberapa hal dalam kehidupan Abraham. Apakah sekolah kehidupan selama bertahun-tahun ini berhasil atau tidak? Sekolah yang pertama adalah sekolah penundukan. Apa yang terjadi di
Kejadian pasal 12 terjadi kembali di dalam Kejadian pasal 22. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk melakukan sesuatu, dia tanpa banyak bertanya, dia langsung melakukannya. Saudara bisa membayangkan setelah menanti 25 tahun untuk mendapatkan anak perjanjian, dan selama 17 tahun saudara membesarkan anak itu, dan setelah saudara mengorbankan anak pertama yang lahir dari budaknya untuk pergi dari rumah karena tidak punya hak warisan, anak satu-satunya yang bersama dengan dia, Tuhan mengatakan, besok pagi kamu pergi perjalanan 3 hari, pergi ke Gunung Muria, persembahkanlah anakmu. Saudara-saudara, saya tidak mendengar Abraham mengajukan pertanyaan kepada Tuhan dan mengatakan, hei Tuhan, apa nanti kata istri saya? Kalau sampai ini anak perjanjian yang digumuli bertahun-tahun, dinantikan bertahun-tahun, tiba-tiba saya persembahkan, saya korbankan, saya bunuh, kemudian saya bakar di atas altar, apa yang akan terjadi? Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan untuk meragukan Tuhan. Ini yang kau bilang saya mau menjadi bangsa yang besar? Ini yang kau bilang katanya saya akan punya banyak keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang yang ada di udara sana? Bagaimana saya bisa menjadi bangsa yang besar kalau anak satu-satunya yang kau janjikan saya harus persembahkan? Tidak ada pertanyaan itu, saudara. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Abraham pada keesokan harinya langsung pergi. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia langsung pergi tanpa banyak bertanya. Pertanyaan, kenapa Abraham tidak bertanya? Pengalaman membuktikan. Sebelum itu, saudara-saudara, Abraham sudah menyaksikan bahwa yang namanya iman itu tidak perlu banyak mempertanyakan. Kalau saudara katanya beriman tapi masih bertanya, nanti bagaimana jika? Nanti seandainya ini tidak terjadi bagaimana? Saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan bahkan Abraham meyakini di balik segala sesuatu yang dia katakan, yang Allah katakan, Abraham tidak banyak bertanya, bahkan selama 3 hari dia meyakini bahwa anaknya juga tidak banyak bertanya. Karena Abraham yakin, pengalaman membuktikan Allah akan campur tangan. Sebelumnya dia sudah melihat pernyataan Allah di pasal-pasal sebelumnya bahwa Allahnya dikatakan sebagai El Shaddai. Saudara-saudara, tes pertama yang harus Anda lalui dalam perjalanan iman saudara adalah tes penundukan. Tundukkan kehendakmu di bawah kehendak Tuhan. Kita semua punya. Kita semua akan menghadapi tantangan itu. Apa bukti bahwa Abraham sudah lulus? Abraham tidak banyak bertanya ketika dia harus menyerahkan cita-citanya, keinginannya, kehendaknya, dan dia harus mengatakan, ya Tuhan saya pergi. Dia langsung pergi. Dia pergi dan dia belajar sesuatu bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, bahwa kalau Tuhan yang memerintah, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan tidak akan tutup mata. Saudara-saudara, saya belajar dalam hidup ini, kalau itu dari Tuhan, kalau perintah itu dari Tuhan, kalau pekerjaan, visi, misi itu dari Tuhan, bagian saudara melangkah dulu. Tunduk, yakini bahwa itu dari Tuhan. Karena biasanya Tuhan akan bekerja di tengah jalan. Amin. Saudara-saudara yang memulai usaha, yang memulai pelayanan, yang memulai sesuatu yang saudara yakini itu dari Tuhan. Ini penting sekali. Memulai dan meyakini itu dari Tuhan, bukan suara yang lain, bukan karena ambisi pribadi, tetapi itu karena visi dari surga. Ketika saudara memulai, saudara-saudara, Anda akan melakukan dan menyaksikan keajaiban Tuhan di tengah jalan. Saya selalu pakai istilah ini, do your best and God will do the rest. Amin.
Saya jadi ingat pengalaman 21 tahun yang lalu. Ketika saya harus mengambil keputusan, ada tawaran setelah kerusuhan di Ambon, ada berapa pilihan? Malang, Surabaya, Jakarta, Bali. Bukan kebetulan, sebelum kerusuhan saya ada meeting dengan 2 hamba Tuhan di Australia. Saya masih ingat di kantornya Pak Michael Murphy, Pak Rod Plummer mengatakan, kami sudah diskusi Paulus, kami punya exit plan. Apa itu? Seandainya terjadi sesuatu dengan hidupmu, ini keputusannya, kamu pindah ke Bali. Saya kaget waktu itu, kok mereka sudah punya exit plan. Saya sendiri tidak punya exit plan. Saudara-saudara, sehingga pada waktu terjadi kerusuhan, saya tidak kaget ketika Pak Rod Plummer menelpon saya, "Hey Paulus, you still alive?" Masih hidup. Masih hidup. Kamu pergi ke Bali, saya kirim $2.000, kami akan ketemu kamu di sana. Jadi dia terbang dari Toowoomba, dari Brisbane, Australia, datang ke Bali untuk bertemu dengan saya, taruh di hotel Segara Village 2 minggu, setelah itu dikontrakkan rumah 2 tahun. Karena apa? Tuhan sudah menetapkan, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Dan mereka dipakai oleh Tuhan, kedua hamba Tuhan ini, saudara. Jadi pergi ke Bali buat saya adalah sebuah rencana Allah yang saya tahu. Walaupun ada omongan-omongan yang barangkali menyakitkan kalau ditanggapi, tapi saya tahu ini adalah tempat yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan saya. Apapun yang terjadi, do your best and God will do the rest. Ini yang terjadi setelah 20 tahun. Saudara-saudara, ketika Allah meminta engkau untuk melakukan sesuatu, tes pertama seorang pemimpin, tes pertama seorang yang mau dipakai Tuhan adalah tes penundukan diri. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Berani menyerahkan cita-citamu demi visi yang besar yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Tes yang kedua. Saudara-saudara, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tes kedua, tes berkorban. Tes memberi. Dalam hidup ini, saudara akan diuji atau saudara akan melalui tes pengorbanan. Berani tidak saudara berkorban? Saya bersyukur kepada Tuhan, Abraham sebelum membuat altar besar ini yang disiapkan oleh Tuhan, ternyata Abraham sudah minimal membangun mezbah 6 kali. Jadi Abraham adalah orang yang tidak sulit berkorban. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.